Halo Sobat Cerita, ketemu lagi dengan saya Dr. Silvi. Dan kalau kemarin sudah menyimak tips isoman 1, 2, 3, sekarang saya akan ke tips isoman yang keempat, yaitu bagaimana detail melakukan cuci hidung dan juga berkumur. Untuk cuci hidung itu sebenarnya sudah banyak sekali. Kalau saya menyarankan, jika memungkinkan silahkan beli alat yang ada di online shop yang dia sudah memperhitungkan sudut-sudut untuk bisa mengeluarkan cairan dengan baik. Dan untuk garam yang digunakan adalah garam yang steril ya, garam yang steril, dan airnya adalah air mineral atau air matang. Bisa dengan NaCl Flabot yang 500 cc atau 1 liter, bisa Anda campur dengan air hangat. Nah, sekarang saya mau mencampur yang dari serbu. Apapun mereknya bisa dipakai, tinggal dicari di apotek-apotek terdekat. Biasanya untuk satu saset itu bisa untuk 200 sampai 300 cc. Kebetulan ini saya mempunyai untuk alat cuci hidung itu yang 100 cc. 100 cc ini nanti saya pisah antara lubang hidung kanan dan kiri. Saya oplos. Biasanya saya ngoplosnya adalah dengan air panas dulu sampai larut betul. Kuncinya adalah sampai larut betul kalau mau pakai yang garam saset. Soalnya kalau enggak, nanti kalau kena hidung itu pedihnya itu luar biasa ya. Oke, karena ini kapasitas volumenya hanya 100 cc, maka saya akan pakai setengahnya. Nanti saya oplos lagi dengan separuhnya ya. Nah, selanjutnya ya tadi seperti yang sudah saya nah di sini sebenarnya bisa dipakai misalnya botol kecap atau apa gitu ya, seperti yang ada di video-video lain. Tapi kembali itu sudutnya agak berbeda dan sudutnya mungkin nanti malah membuat keselak ya. Jadi memang harus hati-hati supaya ini bisa dipergunakan dengan baik. Yuk ikut saya ke kamar mandi untuk kita cuci hidung. Sebelum saya kamar mandi, ini alat yang saya punya ini lucu ya. Jadi ujungnya ada yang ujung titik-titik, ada ujung yang lebih lebar diameternya. Kalau saya pribadi lebih suka pakai ini karena pancarannya jadi lebih keras. Tapi untuk Anda yang suka kerasa keselak-keselak bisa pakai yang pancaran kecil. Oke, yuk ikut saya. Oke, ini botol yang saya punya ini kebetulan yang lock, jadi dia nggak akan langsung otomatis keluar, tapi keluar kalau saya pencet. Oke, pastikan rambutnya dikucur supaya nanti nggak kena bekas air, dan ini dipaskan di hidung. Pencet pelan-pelan ya. Selanjutnya direfill untuk ke hidung yang satu. Ingat sebelumnya sedia karbol untuk mencuci daerah yang bekas air tadi. Saya isi dulu ya. Nah, selanjutnya ke lubang hidung yang satu. Pedes tapi rasanya bersih ya di area hidung ini. Walaupun sudah sering, kadang saya habis cuci hidung juga rasanya masih pedas. Oke, berikutnya untuk gargle dan kumur. Selanjutnya kita akan kumur dengan antiseptik rahasia. Enggak, karena saya nggak iklan ya. Biasanya dosisnya untuk orang dewasa adalah, ini ada cc-nya. Kalau habis cuci hidung biasanya terus dia agak bindeng begitu biasa ya. Saya biasanya pakai di 20 sampai 30 cc. Tidak perlu diencerkan ya. Nah,
Ini kuncinya adalah tidak perlu terburu-buru semuanya dikontakkan ke area mulut, terutama daerah-daerah yang merasa tidak nyaman, karena kita tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah replikasi virus maupun bakteri yang bisa membuat infeksinya menjadi lebih berat gitu. Kemudian setelah area mulut kita ke area tenggorokan atau digargle, tapi tarik nafas dulu ya supaya nggak keselak. Kita mulai ya, 30 detik kontak time-nya. Setelah itu kumur dengan air bersih atau air matang, terserah Anda. Ingat jangan ditelan. Kumur dengan air bersihnya tidak usah terlalu lama. Itu hanya sekedar mengurangi kelebihan yang ada di rongga mulut. Nah, selanjutnya selama 30 menit ke depan jangan minum air putih dulu, karena supaya iodin yang ada di rongga mulut itu tidak terbawa masuk ke saluran pencernaan. Di sana ada bakteri-bakteri baik yang perlu kita jaga jumlahnya supaya tidak berkurang. Nah, untuk cuci mulut atau mouthwash dengan antiseptik ini bisa sehari 2 kali ya, 2 kali atau 3 kali tergantung berat atau tidaknya keluhan di pilek atau batuk yang Anda derita. Ingat, ini hanya dipakai ketika Anda positif. Ketika Anda tidak positif, berkumur dengan ini paling tidak seminggu 3 kali saja supaya kita tetap menjaga flora normal di area mulut dan di pencernaan kita. Kalau misalnya ingin gargle, silahkan gargle dengan obat kumur yang mengandung bahan alami. Ingat, hati-hati jangan yang mengandung alkohol supaya tidak teriritasi. Itu ya untuk cuci hidung dan juga berkumur, tutupin iklan. Dan juga untuk berkumur ya. Ini adalah cara untuk bersih-bersih virus. Nah, setelah cuci hidung, masih agak bindeng, dan juga gargle ya, rasanya fresh banget. Dan maaf tadi saya lupa, setelah itu tadi diguyur ya, dibersihkan area bekas cuci hidung dan juga bekas gargle tadi, disiram dengan menggunakan karbol supaya jika masih ada virus-virus yang ikut keluar itu juga tidak mengkontaminasi area kamar mandi atau wastafel kita. Oke, gitu ya. Dan semoga ini bisa menekan jumlah virus di dalam tubuh kita. Kita lekas negatif, kita menjadi mata rantai terakhir penularan COVID-19, dan kita bisa kembali beraktivitas serta menjadi produktif lagi. Oke, sampai ketemu di tips isoman berikutnya dengan saya, Dr. Silvi.